Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to resensi buku. Jika boleh melakukan kritik, beberapa penerbit Indonesia terkadang menerjemahkan buku bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dengan mengganti judul yang kurang relevan dengan pembahasan. Baik terjemahan dari Barat maupun terjemahan dari Timur Tengah. Misalnya dalam buku yang ditulis oleh Said Mujtaba Musawi ini, judul aslinya adalah Risalah Akhlak. Namun penerbit Citra pada tahun 2013 memilih judul edisi bahasa Indonesia menjadi Roadmap to God. Setelah membaca 478 halaman dan 14 bab buku ini, presenter baru bisa memandang secara komprehensif maksud dari buku ini, yaitu memang berisikan tentang pesan-pesan akhlak. Hemat Resentor, mungkin penerbit mempertimbangkan alasan pemasaran, baik itu segi ekonomi maupun ketertarikan membaca buku ini dengan judul yang menarik. Baiklah, izinkan pula Resentor membagi buku ini ke dalam 4 pembahasan agar memudahkan pembaca memahami buku yang nyaris 500 halaman ini. Kami percaya bahwa resentor yang baik adalah ia yang dapat menyederhanakan buku yang berat dan tebal dalam suatu resensi yang ringan dan singkat. Maka, analogi perjalanan menuju Tuhan akan resentor analogikan pada perjalanan Dora the Explorer demi mempermudah pemahaman. Perjalanan Dora seringkali diisi dengan kehadiran peta, bekal, sweeper, dan Diego. Dora dalam melakukan perjalanannya seringkali dipandu oleh peta. Begitupun manusia dalam perjalanan menuju Tuhan. Adapun peta yang memandu manusia dalam perjalanan menuju Tuhan adalah Al-Quran atau Nakli dan Akal atau Akle. Al-Quran dan akal adalah pedoman atau peta yang berfungsi memandu perjalanan manusia menuju Tuhannya. Akal ataupun hati berfungsi pula sebagai investasi kebahagiaan. Akal kemudian terbagi lagi ke dalam akal lahir dan akal batin. Akal lahir adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara akal batin adalah akal yang ada dalam diri setiap manusia. Adanya akal lahir membuat akal batin kita semakin terbantu dalam perjalanan menuju Tuhan. Al-Quran adalah peta secara tekstual, akal lahir merupakan peta secara kontekstual. Sayyidina Ali alaihissalam beratsar sesungguhnya perjalanan begitu panjang, sementara bekal teramat sedikit. Dikarenakan bekal kita ini teramat sedikit, diperlukan bekal yang dapat tahan lama dan memberikan energi besar dalam perjalanan yang panjang ini. Adapun bekal yang paling bermanfaat adalah akhlak yang baik. Namun akhlak yang baik seperti bagaimanakah itu? Kaki Misbayasdi dalam bukunya Meniru Tuhan mengutip bahwa definisi akhlak adalah karakter jiwa yang melekat dalam diri manusia, yang mana ketika melakukan tindakan tertentu seseorang tidak perlu berpikir. Center berpendapat bahwa akhlak pada dasarnya memerlukan kesadaran atau kekusyukan. Mungkin yang dimaksud oleh Taki Misbayasdi atau penerima buku tersebut bukanlah akhlak, melainkan tabiat. Kemudian apa bedanya tabiat dan akhlak? Tabiat adalah output dari kebiasaan, sementara akhlak adalah output dari adab. Kebiasaan merupakan rutinitas tindakan manusia yang tidak memerlukan kesadaran atau khusyuk dalam melakukannya. Sementara adab merupakan rutinitas tindakan manusia yang memerlukan kesadaran dalam melakukannya. Sholat bisa jatuh kepada kebiasaan, bukan lagi adab, jika pelakunya mendirikan sholat dalam keadaan tidak khusyuk. Kita ambil contoh lain, misalnya tidur. Seseorang yang tidurnya tidak memerlukan adab tertentu, yaitu ketika hendak tidur langsung tidur aja, atau bahkan tertidur, berarti tidurnya adalah kebiasaan. Itulah tabiat tidurnya. Sementara seseorang yang tidurnya memerhatikan adab seperti wudhu, gosok gigi, membersihkan ranjang, berdoa sebelum tidur, hingga bersyukur setelah tidur adalah seseorang yang tidurnya merupakan tidur yang beradab. Itulah akhlak tidurnya. Anda mungkin menyepelekan tidur, namun jika tidurnya manusia rata 8 jam per hari dan rata manusia hidup seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu 63 tahun, maka waktu yang kita habiskan untuk tidur saja adalah 21 tahun guys. Sepertiga dalam hari dan hidup kita adalah tidur. Itulah mengapa para nabi dan wali dalam tidurnya masih mendapatkan ilmu pengetahuan berupa pertemuan dengan alam malakut, mendapat wahyu. Adapun syarat mimpi yang benar tersebut, mengutip Ustadz Miftah, adalah tidak melakukan dosa selama 40 hari. Bisa nggak nih guys? Nah, seringkali perjalanan Dora diganggu oleh sweeper yang hendak mencuri bekal perjalanan Dora. Para pencuri dalam perjalanan manusia menuju Tuhan bukan melulu faktor eksternal, melainkan faktor internal dalam diri, utamanya sikap takabur. Takabur, ujub, merasa lebih baik dari orang lain dalam segi apapun, maupun ria, memamerkan kelebihan diri, adalah termasuk dosa besar. Takabur dapat datang dari mana saja, bergantung pada aspek mana seorang merasa dirinya lebih baik. Para pencari ilmu seringkali merasa sombong dengan ilmu pengetahuannya. Orang-orang kaya seringkali menyombongkan harta kekayaannya. Para bangsawan seringkali menyombongkan nasab keturunannya, sementara yang merasa beriman seringkali menyombongkan pahala yang dia kira telah banyak ia miliki. Jauhilah serigala dalam diri kita masing-masing, yaitu kesombongan. Lalu gimana untuk melawan serigala ini? Nah, terkadang kita memerlukan teman. Dora dalam melakukan perjalanannya selalu ditemani oleh teman setianya, yaitu Butch yang merupakan seekor kera,
Atau kadangkala Dora juga ditemani oleh Diego, yaitu sepupu lelaki Dora. Adapun teman terbaik dalam perjalanan menuju Tuhan adalah karakter kejiwaan yang terdiri dari 8 karakter yang Resentor rangkum dalam buku Sayyid Mujtaba Musawi ini. Pertama, menghargai. Kita sebaiknya menghargai orang lain, namun bukan menyanjung secara tidak tulus. Sayyid Mujtaba seringkali merujuk Dale Carnegie dalam pembahasan berkaitan menghargai ini. Kedua, sabar yang oleh Imam Al-Khamenei definisikan sebagai ketahanan dalam menghadapi rintangan internal yaitu hawa nafsu maupun rintangan eksternal yaitu musibah, ujian, anugerah dalam mencapai tujuan. Ketiga, disiplin seorang yang sabar akan terbentuk kedisiplinan dalam dirinya. Sementara keempat, yaitu mandiri. Mandiri bukan berarti tidak membutuhkan eksistensi manusia lain, melainkan tidak menggantungkan eksistensi diri terhadap eksistensi manusia lain. Itulah mengapa dalam Islam, orang miskin yang tidak meminta-minta lebih mulia dari orang kaya yang tidak sombong. Kelima, ia berteman dengan orang berakal karena menurut Imam Bakir alaihissalam teman yang bodoh senantiasa memberikan nasihat yang dampaknya justru mencelakakan. Dan sebaik-baik teman adalah buku, sehingga Imam Ali alaihissalam beratsa, barang siapa yang senang membaca buku maka ia tidak akan kehilangan kenyamanan. Keenam, kepercayaan dirinya tidak berlebihan namun tidak juga berkekurangan. Ia menyandarkan kepercayaan dirinya kepada kepercayaan atas Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh dan kedelapan adalah rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berbarengan dengan rasa harapnya pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perspektif kami sebagai resentor yaitu selain pemilihan judul untuk penerbit, buku ini juga terdapat beberapa pembahasan yang berulang sehingga mempertebal pembahasan yang sebenarnya tidak terlalu signifikan nih guys. Seandainya lebih dipadatkan pembahasannya, buku ini tentunya akan menjadi lebih ringan dibaca dan menjadi lebih tipis. Apatah lagi, pembaca abad 21 biasanya tidak tertarik dengan bacaan yang tebal. Pembahasan komprehensif buku ini juga ditambahi dengan beberapa pendapat positif pakar yang berlatar belakang ilmuwan barat, sesuatu yang tidak terlalu sering kita dapati dari buku terbitan pemikir Iran cenderung kritis terhadap ilmu dari barat. Mungkin karena buku ini terbit relatif mutakhir yaitu tahun 2008, terjemahan aslinya loh ya, dibandingkan buku pemikir-pemikir Iran lainnya semisal Mutahari pra-revolusi Islam Iran yaitu 1979. Tapi apapun itu, buku ini direkomendasikan bagi Anda yang ingin belajar akhlak dengan pendekatan yang lintas ideologi. Selamat berakhlak guys. Ada pertanyaan?